Salah satu tantangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat itu adalah merubah wajah Jawa Barat yang tadinya intoleran harus menjadi toleran. Sudah beberapa puluh tahun terakhir ini, Jawa Barat selalu mendapatkan predikat pertama, kedua sebagai wilayah yang intoleransinya cukup tinggi. Dan sekarang kejadian lagi di Bandung, saudara. Di tengah bulan puasa ereng-erengan, orang-orang demonstrasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menolak gereja. Apa sih? Aneh saya. Maka ikhtiar saya sebagai orang Jawa Barat membuat kanal ini. Manusia plural. Apa sih manusia plural? Manusia yang memahami fakta keragaman. Catat baik-baik. Bukan pluralisme, tapi plural. Memahami fakta keragaman. Dan faktanya kita orang Indonesia, faktanya kita orang Jawa Barat, yang di sini bukan hanya satu agama, ada agama-agama yang lain juga. Itu kita harus pahami sebagai fakta keberadaan. Ya, ada mereka itu harus dilindungi dan dilindungi juga oleh undang-undang. Implementasi dari manusia plural ini memahami fakta keberadaan mereka. Ketika kita memahami fakta keberadaan mereka, maka ketika mereka ingin ibadah, otomatis dong harus dibuat tempat ibadahnya. Gak jadi soal. Wong mereka juga tidak mempersoalkan ketika orang Islam membuat tempat ibadah. Kan aneh. Di kita itu ada orang di luar Islam, orang Kristen misal, beribadah di rumah mereka. Dipersoalkan. Wong kita sholat. Kadang-kadang juga di dalam rumah. Yang itu izinnya bukan izin ibadah, tapi izin membuat rumah. Please lah, yang kayak gini tuh jangan sampai otak kita menjadi sangat sempit untuk melihatnya. Kecuali mereka bila mengganggu kita. Please lah, kalau sekalian ibadah-ibadah teuing mah, jangan sampai diganggu, dipersoalkan. Aneh saya. Satu kali lagi, PR Kang Deddy Mulyadi itu membereskan, memberikan pemahaman kepada orang-orang yang masih punya pikiran kerdil, picik, melihat perbedaan. Keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, dan lain sebagainya. Itu PR besar Kang Deddy. Coba kita baca nih dulu beritanya di Bandung nih. Sedang cukup ramai nih. Di tengah ibadah puasa, warga Arca Manik Bandung justru sibuk unjuk rasa sebuah gereja. Allahu Akbar. Bentar. Semut. Di tengah ibadah puasa, warga Arca Manik Bandung, Jawa Barat justru sibuk unjuk rasa sebuah gereja. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung pada hari Rabu. Berarti beberapa hari ke belakang ya. Di depan gedung Serbaguna. Di Jalan Ski Air Arca Manik, Kota Bandung. Gedung ini salah satunya digunakan umat Katolik Arca Manik beribadah. Dimuat situs Katolikana, aksi unjuk rasa pada hari Rabu bukan kali pertama. Namun pada Rabu kemarin massa kembali datang dalam jumlah lebih besar dibandingkan sebelumnya, dengan sebagian besar peserta aksi adalah laki-laki. Mereka melakukan orasi di sekitar area ibadat. Takbir juga kerap digaungkan oleh massa aksi. Apa sih gitu loh, kayak nggak punya kerjaan, nggak ada kerjaan. Emosi Anda dibalut, emosi kalian dibalut seolah-olah benar dengan apa balutannya? Dengan pekik takbir. Padahal itu emosi kalian. Jangan merasa bahwa itu adalah perintah dari Allah. Itu emosi. Itu keluar dari syahwat nafsu. Ketidaksukaan. Nih, sadar. Ini kita itu hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di dalamnya itu ada berbagai macam suku, agama, dan budaya. Ada agama yang berbeda, pahami itu sebagai fakta. Lalu keluarlah sikap kebijaksanaan dari kita ketika melihat orang lain. Aneh saya. Apa gitu? Saya kadang-kadang suka mikir, apa sih landasannya mereka bisa demonstrasi kayak gini, menolak kehadiran gereja, menolak kehadiran wihara atau apa gitu. Apa sih landasannya gitu? Saya kadang-kadang mikir keras. Takut mereka kemudian melakukan kristenisasi atau apapun aja. Itu kan urusan dakwah.
Ya kita aja sebagai orang Islam harus baik. Juga sama. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam kemanusiaan. Berlomba-lomba di dalam dakwah juga. Tuh, nggak ngerti lah saya. Mereka melakukan orasi di sekitar area ibadah. Takbir juga kerap digaungkan oleh massa aksi. Namun situasi tetap terkendali berkat pengamanan dari personal Polresta Bandung yang telah bersiaga di lokasi sejak pagi. Puji Tuhan, ada kawalan dari Polrestabes Bandung. Kondisi saat ini terpantau kondusif meskipun tadi sempat ada potensi aksi anarkis. Coba bayangkan, Pak. Malu nggak sih kita sebagai orang Islam? Ada saudara-saudara kita yang masih belum memahami fakta keragaman, fakta kebinekaan, fakta perbedaan agama yang mesti kemudian kita terima. Saya malu dah. Ini mah orang-orang bagi saya yang menolak-nolak kayak gini. Bukan memperbaiki citra atau wajah Islam, bukan. Mencoreng menurut saya. Pada siang harinya, pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan mediasi antar pihak gereja dan pelaku aksi. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta agar bangunan yang berada di atas tanah milik PGAK Santa Odilia tidak digunakan untuk kegiatan ibadah, meskipun secara hukum kepemilikan tanah tetap diakui sebagai milik gereja. Apalagi jelas tanahnya tanah milik gereja. Masa yang kayak gini Gubernur Jawa Barat mesti turun? Ada FKUB bereskan dong. Kasih pembinaan yang protes-protes kayak gitu tuh. Aneh saya. Sedang sibuk gubernur itu ngurusi banjir dan lain sebagainya. Yang kayak gini MUI juga tugasnya itu tuh. Majelis Ulama Indonesia itu salah satu tugasnya ya menertibkan pola pikir yang tidak tertib. Pola pikir yang tidak tertib di negara ini ketika menolak kehadiran agama yang lain. Ya, kan dijamin oleh undang-undang nih, beribadah teh. Lah ketika negara menjamin orang beribadah agamanya apapun, yang penting yang diakui oleh Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, kan 6 itu. Nah, yang keenam agama ini kan dijamin oleh undang-undang nih, oleh negara. Peribadatannya, ketika ibadahnya dijamin, dilindungi, maka tempatnya pun harusnya dijamin dan dilindungi. Kan itu logikanya. Astaga. Tempat ibadahnya pun harus dijaga, dilindungi. Oleh undang-undang, oleh negara. Kan 6 agama yang diakui di negara ini. Secara nasional. Meskipun ada agama-agama yang tradisional. Ya, itu pun sama harus dilindungi oleh negara. Ditertibkan oleh MUI, tugas kalian itu tuh. Biar kita tahu kerjanya MUI seperti apa. Minimal menertibkan yang kayak gini nih. Tidak tertib nih. Pola pikir yang kemudian tidak terima ada orang lain yang berbeda agama dengannya. Kacau itu. Harus ditertibkan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final dari hasil mediasi tersebut. Insiden di Arca Manik bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya pada Kamis, aksi serupa juga berlangsung di lokasi pembangunan paroki Rancasari, Bandasari. Berdasarkan laporan yang diterima, massa berusaha memasuki area proyek gereja tetapi tidak berhasil. Hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari pihak Keuskupan Bandung atau aparat berwenang terkait insiden ini. Oke. Sekali lagi bagi saya sangat memalukan, memilukan, menyayangkan umat-umat Islam di tengah bulan puasa mengganggu orang lain mau beribadah. Bagi saya mah insiden. Ini kenapa Jawa Barat selalu mendapatkan predikat ya sebagai
wilayah yang intoleransinya tinggi. Karena masih ada sekelompok orang yang sikap-sikapnya seperti ini, melihat orang lain. Maka sekali lagi ikhtiar saya sebagai orang Jawa Barat, di dalam kemudian menyebarkan kesadaran akan plural, bukan isme, plural memahami fakta keragaman itu dengan membuat kanal ini. Dari dulu saya konsen di wilayah itu sesungguhnya. Biar masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya memahami fakta keragaman itu. Menjadi manusia plural yang memahami fakta keragaman. Ketika memahami fakta keragaman, akhirnya terimplementasi di dalam sikapnya menerima orang lain beribadah atas dasar keyakinan mereka. Dan membuat tempat ibadah atas dasar keyakinan mereka tanpa kita ganggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.